Ada yang tahu? Karena saling berkaitan. Maksudnya saling berkaitan gimana? Iya tahu antara konsumsi sama produksi. Contohnya deh, ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh konkretnya, langsung di perusahaan jasa. Contohnya seperti apa? Kegiatan inseparability itu. Inseparability itu gimana contohnya? Karyawan bisa jadi konsumen. Oke, Mbak Arianti benar. Jadi tukang cukur rambut itu harus ada yang mau dicukur pada saat itu. Nah, kalau nggak ada yang dicukur, berarti kan nggak ada yang namanya kegiatan potong rambut. Ya kan? Jadi nggak ada kegiatan jasa yang diberikan. Makanya kalau jasa itu harus ada konsumsi sama harus ada kegiatan konsumsi sama produksinya. Jadi ketika si pemotong rambut itu memproduksi potongannya, nah si konsumen yang rambutnya dipotong itu dia mengkonsumsi hasil potongan dari si tukang cukur rambut itu tadi. Paham? Kayak misalnya di dokter, ketika pasiennya datang, dia kan mengkonsumsi layanan dokter. Jadi dia sakit kan, dia butuh sesuatu, butuh keterangan dari dokter apa tentang penyakitnya, gimana cara menyembuhkannya. Nah, ketika dokter menerangkan itu kan dia memproduksi layanannya, dia memberikan layanannya ke orang yang sakit itu tadi. Jadi pada saat yang sama si pemberi layanan itu dia memproduksi dan di saat yang sama pula si konsumen itu dia mengkonsumsi atau merasakan pelayanan dari si produsen. Paham ya? Dia mau ditanyakan tentang inseparability, makanya jasa itu nggak bisa dipisahkan antara konsumsi sama produksi. Terus kalau perishability, kapasitas jasa yang tidak digunakan pada satu waktu tidak dapat ini ketutupan. Tidak dapat dipakai di masa yang akan datang. Ada yang tahu nggak? Udah rusak contohnya. Ada yang tahu contohnya? Maaf. Halo, halo. Ada yang tahu contohnya perishability? ATM. Kenapa Mbak ATM? Ada apa dengan ATM?
menerbang pesawat, memasang pesawat TV untuk mengurangi kebosanan. Enggak, bukan itu. ATM saat waktu peak demand. Kenapa, Mbak? Baik, Kak. Karena banyak orang pada saat off. Maksudnya, konsumen tidak menggunakan jasa tersebut. Contohnya, tiket film sesuai jadwal. Kenapa tiket filmnya? Itu dia. Mubazir nggak digunakan tiket film. Kenapa kok nggak digunakan tiket film? Intinya perishability itu tuh gimana sih? Udah, ada yang mau jawab lagi? Atau enggak? Yang lain ini kemana ya? Kok enggak ada? Yang dari tadi diam. Bingung. Itu kan dari sisi konsumen, Mbak Soleha. Ini dari sisi perusahaannya. Oke, saya jawab ya. Mudeng tapi susah diungkapkan. Kayak ada yang udah mau diungkapkan tapi bingung. Jadi, oke, kita pakai contoh tiket bioskop. Tiket film bioskop ketika satu kali pemutaran itu kan mereka menjual sejumlah kursi yang ada di satu studio ya kan. Ya, dia kan pasti menjual sejumlah itu. Nah, berarti kapasitas jasanya yang diberikan oleh si yang dijual itu kan sejumlah kursi yang ada di dalam studio. Nah, ketika masih ada kursi yang nggak dibeli sama penonton atau masih kosong, nah kapasitas jasa ini nggak bisa digunakan lagi untuk berikutnya karena ya sudah lewat. Jadi misalnya ada 100 kursi, tapi yang dibeli konsumen cuma 80 kursi. Berarti kan masih ada sisa 20. Nah, 20 ini ya sudah, dia nggak bisa digunakan untuk periode berikutnya. Karena apa ya? Karena sudah lewat waktunya ya pas pada jam, misalnya jam 3 mainnya, ya udah waktunya cuma jam 3 itu aja. Jam 3 itu kapasitas jasanya ada 100 kursi, tapi karena yang dibeli cuma 80, berarti yang 20 ini nggak bisa untuk jadwal bioskop yang berikutnya. Udah selesai, ya udah cuma satu kali itu aja. Paham ya? Makanya kapasitas jasa yang tidak digunakan itu nggak bisa untuk periode berikutnya. Mungkin. Wah. Sama kayak penerbangan. Di satu pesawat itu misalnya kapasitasnya 300 penumpang untuk perjalanan Taipei Jakarta misalnya. Taipei Jakarta jam penerbangan jam 8 pagi. Nah, kalau misalnya 300 yang dibeli cuma 200, ya udah yang 100 berarti hangus hitungannya. Paham ya? Itu maksudnya perishability. Ya,